Seperti inilah saat Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo bersama anggota meninjau langsung kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA Kecamatan Pakusari Rabu siang. Persoalan sampah ini menjadi hal yang cukup serius dan perlu penanganan yang cepat dan tepat agar penumpukan sampah tidak semakin parah. Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menyampaikan pengendalian sampah ini harus dilakukan dengan mekanisme mengolah sampah atau daur ulang hingga nantinya bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Ardi pun menyebut kondisi TPA Pakusari darurat dan perlu adanya inovasi yang dilakukan supaya sampah ini tidak terus menggunung dengan diolah dan hasilnya bisa didaur ulang. Saat ini sebetulnya Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki mesin pemilah sampah, tinggal nanti memaksimalkan alat tersebut sehingga bisa digunakan dengan baik. Dengan penanganan yang jelas, diharapkan ke depan sampah yang diolah atau didaur ulang bisa menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Ya, baik, terima kasih. Kami selaku Komisi C berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sampah ini menjadi yang saat ini menjadi trending ya, apalagi di Jember dengan 2,6 juta penduduk yang setiap hari kalau seorang saja menghasilkan 0,5 kilogram berarti kan kurang lebih yang disampaikan Pak Kadis tadi 1,1300-an ton. Nah ini yang kami tidak ingin ke depan menjadi darurat sampah di Kabupaten Jember. Maka kami hadir, salah satunya adalah kami ingin juga membuat dengan LH ini membuat sebuah inovasi agar pengelolaan sampah ini bisa menjadi PAD buat kabupaten kita. Kita akan membuat ada pemilah ya, ada mesin pemilah antara sampah organik dan anorganik, dan kita juga sudah memiliki perda. Kita memiliki perda yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Jember yang bertujuan juga untuk salah satunya adalah bisa mengendalikan sampah ini. Makanya kita butuh ada pengelolaan sampah agar ini tidak semakin meluas. Karena dicontoh di beberapa pembuangan sampah di kota ini yang paling besar, Mas. Kecamatan Kaliwates saja ada 60 ton per hari. Sedangkan pengelolaan yang ada di sini ini kapasitasnya masih 4 ton untuk bisa menjadi pemilah itu. Kita butuh kepedulian bersama. Butuh kesadaran bersama, makanya perda nanti juga diharapkan teman-teman dari media juga membantu untuk memberikan edukasi. Jadi ini menjadi tanggung jawab bukan dinas, bukan pemerintah daerah, tapi sampah ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Jember. Kami menganggarkan bersama, kami tanya dengan lingkungan hidup, ternyata ada memprihatinkan, Mas, ada truk itu kalau nggak salah tahun 87 yang masih operasional juga. Sehingga kemarin kami waktu di Badan Anggaran menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, ayo kita bekerja sama, truk sing gak layak pakai selama kita bisa menganggarkan kita berikan. Dan itu alhamdulillah di tahun 2025 ada ya Pak Kadis. Ya. Sementara itu, di sisi lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Sugiyarto menuturkan, jika sampah ini dikelola dengan baik bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, namun saja saat ini hanya mampu menyumbang PAD dari retribusi saja. Kedepan pihaknya akan terus memaksimalkan pengolahan sampah serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepedulian kepada lingkungan sekitar khususnya sampah yang bisa didaur ulang dengan memanfaatkan bank sampah yang kini banyak tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Selain mendapatkan manfaat ekonomi, kepedulian bersama ini juga bisa menjadi salah satu solusi pengurangan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Untuk TPA Pakusari itu perharinya kita ada sekitar 197 ton perharinya. Dari sebagian besar itu kita masih seperti yang lihat masih di belakang kita masih open dumping, jadi masih kita urut dengan terbuka. Di sana pemilahannya hanya pemilahan oleh para pemulung, kita ada sekitar 180 pemulung. Kemudian sebagian kita sudah olah, sudah kita pilah dengan mesin pemilah sampah sekitar 4 ton per harinya. Kalau kita pakai potensi timbunan sampah itu dengan 2,6 juta penduduk Jember, maka ada sekitar 1.300-an ton per harinya.
Dari sekitar 1.300 ton per hari itu yang berhasil kita angkut ke TPA kita dari 5 TPA di Jember. Selain TPA Pakusari ada TPA Ambulu, TPA Balung, TPA Kencong, dan juga TPA Tanggul. Dari 5 TPA kita itu kita hanya berhasil mengangkut sekitar 460 ton per harinya. Sisanya seperti kita lihat bersama, ada di tepi jalan, ada di sungai, kemudian ada di kebun-kebun dan sebagainya. Jadi masih belum bisa kita kita selesaikan semuanya. Upayanya banyak. Yang pertama, kita harus mengurangi timbunan sampah dari hulu. Sampah itu dari mana sih? Paling banyak sampah kita adalah sampah domestik dari rumah tangga, ya. Nah, kita di hulu sudah kita lakukan dengan melakukan pembinaan, dengan pengadaan bank-bank sampah yang melakukan pengelolaan sampah di tingkat bawah RW, di tingkat kelurahan gitu. Kemudian kita juga melakukan pendidikan di sekolah, namanya sekolah Adiwiyata, biar generasi ke depan kita itu sudah generasi yang peduli tentang lingkungan atau peduli tentang sampah. Kemudian kita juga ada yang namanya kampung iklim, di mana kampung-kampung sudah menerapkan proses pengelolaan sampah dan lingkungan dengan baik. Kita juga ada yang namanya desa atau kelurahan berseri. Jadi biar kelurahan atau desa berseri itu secara sistem sudah membuat sistem pengelolaan lingkungan dengan baik, termasuk pengelolaan sampahnya. Kemudian kita di hilirnya di sini, kita juga sudah tahun kemarin 2024 kita sudah pengadaan 4 set alat pemilah sampah. Ya insya Allah nanti tinggal kita butuh hanggarnya saja. Kalau sudah ada hanggar itu bisa segera kita operasikan. Sehingga sampah kita kelola, tidak lagi kita tumpuk seperti yang di belakang ini. Kalau pengelolaan sampah kita belum menghasilkan PAD saat ini, karena kita masih trial ya. PAD kita paling banyak dari retribusi pengambilan sampah, retribusinya saja dari warga. Target kita 230 juta, untuk tahun 2024 kita mencapai target 230% atau sekitar 530-an juta lah. Ya, kita dari totalnya kita 36 truk ya, termasuk truk tangki ya. Itu ada 2 yang sekarang rusak parah, tidak bisa jalan, 1 harus turun mesin, 1 baknya rusak, sasisnya juga rusak. Ya, kita udah anggarkan di 2025 ini, insya Allah segera kita eksekusi untuk kita perbaiki. Yudis Adi, Jember 1 TV, melaporkan.